Kali ini kita akan mempelajari asas Black. Asas Black ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup atau isolasi, jumlah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda bersuhu lebih rendah sampai tercapai titik keseimbangan atau suhu keseimbangan. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan rumusnya ya. Total kalor yang diterima sama dengan total kalor yang dilepas. Ingat ya, konsep asas Black ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena suhu itu bukan besaran yang langsung bisa ditambah. Contoh nih, misalkan gini. Kalian punya air nih. Suhunya misalkan 20 derajat Celcius. Kalau kalian tambah dengan air yang bersuhu 100 derajat Celcius, tidak mungkin suhunya menjadi 120 derajat Celcius. Tidak mungkin ya. Nah, kenapa? Karena suhu itu bukan besaran kontinu ya, bukan besaran yang langsung bisa kita tambah gitu. Jadi menggunakan konsep asas Black. Nah, asas Black ini tipe soalnya sangat banyak sekali, maka kalian harus pahami benar-benar konsepnya. Jadi pelan-pelan ya belajarnya ya, kakak contohin pelan-pelan. Misalkan gini, misalkan ada sebuah air. Nah, ini yang penting. Kalau kalian mau paham mengerjakan soal asas Black, kalian harus paham dulu tentang grafik kalor di video yang sebelumnya ya. Grafik kalor, terutama air ya, terutama air. Ini sangat penting sekali sebelum kalian belajar tentang asas Black. Oke, kakak lanjut ya, Kakak contohin yang pertama. Kakak contohin gini. Misalkan nih, kalian buat dulu grafiknya. Misalkan gini, ada sebuah air ya, air itu suhu anggap aja air itu T2 deh. T2-nya itu 80 ya. Oh, nggak usah deh, suhunya nggak usah, cuma ini aja deh. Air itu T2, masanya dengan M2. Lalu ada es, suhunya itu T1 dengan masanya adalah M1. Gitu ya. Nah, es itu pasti suhunya negatif. Maka di sini nanti posisinya. Sedangkan airnya posisinya nanti di sini. Oke? Berarti di sini ada M1 dengan M2T2 di sini, M1T1. Gitu ya. Nah, selanjutnya gini. Suhu campuran atau suhu akhirnya biasanya itu adanya di antara titik 0 derajat sampai suhu tertingginya. Jadi anggap aja ini adalah T finalnya, suhu akhirnya. Nah, jadi gini nanti, benda satu atau es tadi itu dia nanti akan naik ke atas, menerima kalor dari yang atas, jadi suhunya akan naik, lalu akan mencair, lalu suhunya akan naik ke sini. Mencapai titik keseimbangan atau suhu finalnya. Nah, di sini juga sama. Yang M2-nya juga akan turun ke bawah. Gitu ya. Ya, masa yang keduanya benda yang keduanya suhunya akan turun sampai mencapai ke titik keseimbangan. Anggap aja di sini adalah Q1, ini adalah Q2, ini Q3, ini Q4. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi sama aja. Ingat, kalau yang menerima berarti yang suhunya yang rendah. Ingat ya, kalor itu adalah panas, energi panas. Berarti kalau menerima kalor berarti suhunya naik. Kalau suhunya naik berarti grafiknya naik. Kalau dia melepas berarti suhunya yang lebih tinggi. Artinya dia yang nanti mencapai titik keseimbangannya berarti grafiknya turun. Nah, maka kalau dalam soal ini ya, kasus ini berarti Ki terimanya itu adalah yang naik ke atas, Ki lepasnya adalah yang turun ke bawah. Berarti kita tulis aja langsung gini. Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 sama dengan Q4. Gitu kan? Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang paling penting. Kalau kalian belum belajar tentang grafik kalor ya, kalian susah memahaminya. Perhatikan. Pada posisi Q1, dia kan fasenya itu kan es. Dia hanya mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan wujud, gitu kan? Jadi di sini M1 dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta T1.
Sedangkan kalau pada langkah Q2 ya, pada fase Q2 ya, dia itu dia itu tidak mengalami perubahan suhu, tapi hanya mengalami perubahan wujud dari es menjadi air atau mencair. Maka Q2-nya sama dengan M1 dikalikan dengan L atau kalor leburnya. Ya. Lalu selanjutnya nih, es itu setelah melebur dipanaskan lagi sampai suhunya mencapai titik finalnya atau TF-nya. Nah, jadi kalau gitu ditambah lagi dengan Q3-nya. Q3-nya itu kan ini kita tulis dulu deh kalau kalian bingung. Ini adalah es ya, ini es ya. Ini es, ini air, ini air. Oke, ini juga berarti air ya, air. Bentuknya nanti campurannya air. Nah, jadi kalau gitu di sini Q3-nya dia itu bentuknya atau fasenya itu udah menjadi air. Tetapi masanya tetap massa 1 ya. Jangan sampai kalian salah. Ini kebanyakan yang salah di sini. Kenapa kok di sini dia nanti di sini masanya adalah massa 1. Jadi kita tulis dulu ya. M1 dikali dengan C air dikalikan dengan delta T3. Oke? Nah, kita bahas dulu pelan-pelan. Oke, kenapa kok kita pakainya M1? Paling gampang gini deh kalau kalian bingung, gini aja. Kalau dia yang menerima, berarti masanya selalu pakai massa yang dari bawah. Gitu aja ya. Jadi yang di ruas kiri nanti masanya pakai massa yang dari bawah aja. Jadi M1 semua. Sedangkan kalau yang melepas berarti pakai yang massa yang dari atas atau M2. Jadi nanti di sini M2 dikalikan dengan C air karena fasenya dari Q4 itu ya sama dengan air ya. Fasenya itu bentuknya air. Jadi M2 dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T4. Nah, oke, pelan-pelan. Sekarang delta T-nya yang perlu kita bahas satu-satu. Delta T di sini, ingat ya, suhu atas dikurangi dengan suhu bawah. S di situ berarti suhunya 0. Jadi 0 min, misalkan di sini min berapa ya? Min 5, misalkan gitu ya. Min 5 derajat Celcius, misalkan aja. Berarti min 5 gitu. Oke. Sedangkan kalau yang delta T3 berarti kan TF dikurangi dengan 0. Jelas ya? Karena di sini itu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Gitu ya. Lalu kalau yang di sini berarti berapa? Misalkan anggaplah di sini suhunya itu 80 derajat Celcius. Berarti di sini sama dengan 80 min TF. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik kamu tulisnya TF min 80. Nanti nggak akan ketemu hasilnya. Jelas ya sampai sini ya? Nah, tetapi ada kondisi kalau di sini ini mencair semua. Ini kondisi ini saat S-nya itu mencair semua. Oke. Ini mencair semua. Tetapi nanti ada kondisi saat S mencair sebagian. Mencair sebagian. Nah, kalau S-nya mencair sebagian, artinya nanti suhu campurannya itu 0 derajat air. Contoh paling gampang gimana sih, Kak? Kalian beli es teh. Ternyata es tehnya kan ada es batu kristalnya kan. Ternyata ada sebagian es batu kristalnya itu yang masih dalam bentuk es batu, belum mencair. Oke, jadi kan dia udah mencapai titik keseimbangan, artinya suhu campuran es tehmu tadi itu adalah 0 derajat air, ingat ya. Jadi kalau gitu berarti rumusnya nanti bagaimana, Kak? Cara penyelesaiannya bagaimana? Gini caranya. Konsepnya sama, kalian harus gambar dulu. Oke, anggaplah di sini M1, lalu di sini T1, lalu di sini adalah M2, T2. Jadi suhu campurannya adalah di sini. Jadi T finalnya kalian udah dapat 0 derajat Celcius dalam bentuk air. Gitu ya. Berarti kalau gitu cuma ada 3 langkah. Yang massa 1 cuma 2 langkah ini. Q1 lalu Q2. Lalu yang massa 2-nya cuma Q3 aja. Oke. Jadi kita tulis Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q3. Gitu ya. Nah, maka kalau gitu di sini konsepnya sama, berarti M1 dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta T ditambah dengan, nah ini yang penting. Pada Q2 tidak semua es mencair. Jadi
pada Q2 itu yang penting. Tidak semua es mencair. Es mencair. Nah, jadi anggap aja di sini adalah massa yang melebur. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Jadi kita tulisnya massa yang melebur dikalikan dengan kalor lebur sama dengan di sini berarti massa 2 dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T. Oke? Jelas ya? Jadi perbedaannya di sini nih. Ini yang paling penting. Kak, delta T-nya gimana, Kak? Sama aja. Misalkan ini tadi minus 5 ya. Minus 5 derajat Celcius berarti 0 min dalam kurung min 5. Sedangkan kalau misalkan di sini 80 derajat Celcius berarti ya sama aja. Sama dengan 80 min suhu campurannya kan udah 0 ya, jadi 80 min 0 gitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai bingung antara kalau airnya itu, esnya mencair semua dengan esnya hanya mencair sebagian. Gitu ya? Oke, Kak, cara mencarinya bagaimana, Kak? Selalu langkah pertama itu ini. Langkah pertama itu yang kiri, yang kita anggapnya asumsinya esnya itu mencair semua, ya. Asumsinya itu mencair semua. Jadi kalau suhu campurannya itu udah lebih dari 0 atau positif, ini udah selesai. Udah selesai ya. Tetapi ternyata kalau misalkan suhu campurannya itu kurang dari 0 atau negatif ya, atau dalam hal ini negatif, maka gimana? Ini nggak mungkin. Kalau tidak mungkin, berarti baru pakai konsep yang kedua. Berarti baru pakai cara yang hanya yang sebagian mencair ya, sebagian mencair. Nah, oke, gitu ya. Lalu apalagi, Kak, yang paling penting, Kak? Yang paling penting adalah ml di sini adalah massa es yang sudah melebur, gitu ya, massa es yang sudah melebur. Jadi contoh misalkan gini, misalkan ya, massa esnya itu sama dengan 100 gram, misalkan gitu, 100 gram. Ternyata saat kalian mencari ketemu massa L-nya ya, massa yang melebur itu 75 gram. Maka kalau gitu, massa esnya, massa es sisa ya, yang masih belum mencair atau yang masih dalam bentuk kristal atau bongkahan, sama dengan ya tinggal dikurangin aja. 100 dikurangi 75 sama dengan 25 gram ya. Hati-hati ya, jadi di sini itu tricky banget. Banyak sekali tipe soalnya, jadi kalian harus hati-hati. Terutama dalam penggunaan grafik kalornya. Kalian harus menggambarnya. Kalau nggak menggambar, kesulitan kalian ya. Oke, silakan dipelajari lagi. Selamat belajar. Es bermassa 200 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air panas bermassa 300 gram yang bersuhu 80 derajat Celcius di dalam kalorimeter yang diabaikan kalor jenisnya. Diketahui kalor jenis es 0,5, kalor lebur es 80, dan kalor jenis air 1. Tentukan suhu akhir campuran. Nah, soal seperti ini ya, ini adalah soal tipe asas Black. Asas Black. Nah, asas Black ini menyebutkan bahwa nanti Q yang diterima itu nanti sama dengan Q yang dilepas. Gitu. Ingat, suhu itu bukan besaran kontinu yang bisa langsung ditambah. Jadi nggak bisa nih kamu nambah berarti minus 10 ditambah dengan 80 nanti pasti hasilnya 70. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus menggunakan mekanisme asas Black. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kalian harus menggambar grafik suhunya dulu. Kalau kalian nggak gambar, kesulitan dalam menentukan cara perhitungannya. Ya, pelan-pelan ya, kakak jelasin ya. Jadi, awalnya itu kita buat grafik dulu seperti ini, grafik suhu. Nah, dari titik ini nih, ini ada es. Massa esnya itu 200 gram. Dengan suhu esnya, T-nya di sini nih, TS-nya sama dengan minus 10 derajat Celcius. Lalu dari atas nih ini ditambahkan sebuah air. Airnya itu bermassa 300 gram. Dengan suhu airnya sama dengan 80 derajat Celcius. Nah,
Nanti di sini ya, kemungkinan campurannya itu hanya akan terjadi pada titik 0 derajat sampai 80 derajat. Nggak mungkin nih ya, nggak mungkin nanti campurannya itu di minus, itu nggak mungkin ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi di sini kita tulis ya, anggaplah dia campurannya ada di sini. Ini adalah T finalnya atau suhu akhirnya. Artinya apa? S-nya itu harus naik suhunya menjadi ke TF, airnya juga harus turun sampai ke TF. Jadi mencapai ke titik seimbang di titik TF. Maka S-nya ini naik ke atas satu tingkat, lalu naik lagi ke sini ini mencair, lalu dia nanti setelah mencair suhunya naik sampai ke TF. Gitu ya. Jadi nggak bisa nih kamu dari TS yang minus 10 langsung sampai ke TF itu nggak bisa. Jadi misalkan dari sini langsung ke sini ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, sebentar kakak hapus dulu. Nah, jadi di sini anggaplah ini Q1, ini Q2, ini Q3. Lalu yang airnya itu turun ke bawah sini nih. Ya, suhunya turun, anggaplah ini Q4. Nah, berdasarkan asas Black, tadi kita tulis lagi ya, Q terima sama dengan Q lepas. Q lepas. Ingat, kalor itu adalah energi panas. Jadi kalau kamu menerima kalor, artinya suhu tubuhmu itu meningkat. Suhu tubuhmu itu meningkat. Artinya kalau dia menerima kalor, artinya yang suhunya naik. Sedangkan kalau dia melepas, artinya suhunya yang turun. Nah, berarti kalau yang naik, berarti yang dari bawah nih, dari S naik ke atas nih. Berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3. Yang turun berarti hanya Q4 gitu. Oke. Lanjut ya. Q1 berarti kan massa S dikalikan dengan CS. Kenapa CS, Kak? Karena posisinya Q1 itu wujudnya masih S. Dikalikan dengan delta T. Ditambah Q2 itu hanya mengalami perubahan wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi MS dikalikan dengan L atau kalor lebur. Selanjutnya, S tadi nih, S 200 gram tadi setelah mencair menjadi air semua, suhunya dinaikkan lagi menjadi sampai ke TF. Maka Q3 sama dengan, ditambah dengan M, S, tetap masanya adalah massa S. Ya kan? Tapi wujudnya sekarang sudah air, maka nanti pakainya C air. Dikalikan dengan delta T. Sama dengan M air, Q4-nya kan berarti M air dikalikan dengan wujudnya air berarti C air dikalikan dengan delta T. Gitu ya. Oke, lanjut. MS-nya 200 dikalikan dengan CS-nya 0,5 dikali dengan delta T-nya berarti jadi dari minus 10 menjadi 0 berarti 10. Ditambah dengan 200 kali 80 ditambah 200 kali 1 kali delta T-nya di sini berarti TF min 0. Sama dengan 300 dikali dengan 1 dikali dengan 80 min TF. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Bukan TF min 80, tapi 80 min TF. Kita bagi dengan 100 semua. Coret 0-nya 2, 0-nya 2, 0-nya 2, coret ya. Jadi di sini nanti 10 ditambah dengan 2 kali 80 160 ditambah dengan 2 TF sama dengan kita kali pelangi di sini maka sama dengan 240 min 3 TF. Pindah ruas 2 TF plus 3 TF sama dengan 240 min 10 min 160. Maka 5 TF-nya sama dengan 70. Maka TF sama dengan 70 bagi 5 sama dengan 14 derajat Celcius. Jadi suhu campuran keduanya itu bukan 70, bukan minus 10 ditambah 80 langsung 70, bukan. Tetapi hasil akhirnya ternyata 14 derajat Celcius. Ya, hati-hati kakak ulangin lagi, kalian jangan sampai tidak menggambar grafik suhunya karena itu sangat membantu kalian dalam menentukan mana yang melepas, mana yang menerima. Oke, thank you. Sebanyak 200 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 300 gram air bersuhu 50 derajat Celcius di dalam sebuah kalorimeter tertutup.
Diketahui kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika tidak ada kalor yang keluar ke lingkungan, tentukan apakah seluruh es mencair, berapakah suhu akhir campuran. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, ini adalah soal tentang asas Black, oke? Tentang asas Black. Nah, pertama, kalau kita ketemu soal seperti ini ya, usahakan kalian membuat grafik kalornya. Gini ya. Jadi grafik kalornya kan gini, ini ke sini, lalu ke sini. Gini kan? Oke. Yang atas ini kan berarti air. Ini adalah air ya. M airnya berarti berapa? M airnya 300. M airnya 300 gram. Selanjutnya T airnya di soal diketahui 50 derajat Celcius. Lalu yang kedua di sini massa esnya di situ 200 gram dan TS-nya sama dengan minus 10 derajat Celcius. Gini kan? Nah, gini guys. Asumsi pertama kita, suhu campurannya itu posisinya ada di sini kira-kira. Ya, pokoknya antara 0 sampai suhu paling tingginya ya. Oke, jadi asumsinya yang pertama adalah di sini. Jadi TF-nya di sini. Gitu ya. Maka nanti S-nya suhunya akan naik. Lalu setelah naik sampai 0 derajat ya ini kan 0 derajat. Ini 0 derajat. Ini 0 derajat es, ini 0 derajat air, gitu ya. Nah, lalu dia akan melebur. Setelah melebur, nanti esnya ini kan mencair semuanya kan, menjadi air. Nah, airnya ini naik sampai ke suhu campuran atau suhu akhir. Sedangkan kalau airnya yang suhunya 50 derajat, nanti suhunya akan turun. Suhunya akan turun mencapai titik keseimbangan, gitu ya. Jadi ketemunya di TF atau suhu akhir. Oke, jadi di sini kita anggap Q1, ini Q2, ini Q3, dan ini Q4, gitu ya. Nah, ingat, asas Black itu menyebutkan bahwa kalor total yang diterima dan yang dilepaskan itu harus sama. Ingat ya, yang diterima itu yang naik ke atas, sedangkan yang dilepaskan atau yang melepas itu yang turun ke bawah. Jadi kita tulis di sini Q1 ditambah dengan Q2 tambah Q3 sama dengan Q4. Oke? Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya Q1-nya berarti apa? Lihat ya, Q1 itu mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan wujud. Bentuknya masih S, berarti massa S dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta T. Ditambah dengan massa S dikalikan dengan kalor lebur. Ditambah dengan, ingat, Q2 itu mengalami perubahan wujud, berarti MS dikalikan dengan L, gitu ya. Nah, lalu Q3-nya, berarti Q3-nya sama dengan MS dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T. Loh Kak, kenapa kok massa S dikalikan C air? Gini loh, logikanya gini ya. Jadi, es tadi kan mencair menjadi air. Nah, airnya ini dinaikkan suhunya sampai mencapai ke titik keseimbangan, gitu kan? Maka, pada Q3, masanya yang kita pakai tetap massa S ya, tapi massa S yang sudah mencair gitu. Gampangnya gini aja deh guys. Pokoknya kalau dia yang di ruas kiri atau yang menerima kalor, ya, yang Q terima, itu masanya yang dari bawah, itu aja. Oke, sedangkan yang ruas kanan nanti masanya yang dari atas, gitu ya, biar kalian nggak terlalu bingung. Sama dengan Q4-nya, nah Q4-nya baru nih, masanya massa air dikalikan dengan C-nya C air karena fasenya atau bentuknya air dikalikan dengan perubahan suhunya. Kita lanjut. Maka di sini jadinya 200 dikali dengan 0,5 dikali dengan delta T-nya. Jangan salah ya. Delta T-nya kan di sini berarti 0 min 10 gitu ya. Oke, jangan sampai salah. Ditambah dengan 200 dikali 80 ditambah dengan 200 kali 1 dikali dengan delta T-nya yang di sini berarti TF min 0. Ingat ya, TF min 0 karena Q3 suhu atasnya itu TF, suhu bawahnya itu 0. Jadi TF min 0. Sama dengan ini 300 kali 1 dikalikan dengan, nah di Q4 suhu atasnya 50, suhu bawahnya itu TF. Maka kita tulis di sini 50 min TF. Paham ya? Oke, selanjutnya yang bisa dicoret dulu ya. Nolnya dicoret semuanya dulu. 2,
2. Nah, gini ya, dicoret semuanya. Maka nanti di sini 2 kali 0,5, 2 kali 0,5 itu 1, 1 dikali 10 berarti sama dengan 10. 10 ditambah dengan 2 kali 60, 160. Ditambah dengan 2TF sama dengan 150 min 3TF. Pindah ruas, 3TF-nya pindah ruas ke kiri, berarti sama dengan 5TF. 5TF sama dengan 150 min 170, berarti min 20. Maka nanti TF-nya sama dengan min 4 derajat Celcius. Nah, karena dia min 4 derajat Celcius, ini suhu campuran yang seperti ini tidak mungkin ya. Jadi suhu ini tidak mungkin. Oke, suhu ini tidak mungkin. Nah, kalau dia suhunya negatif, maka yang akan terjadi apa? Artinya ada sebagian es yang belum mencair ya. Ada sebagian es yang belum mencair, gitu ya. Jadi ada es yang sudah mencair tapi ada sebagian yang belum mencair. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Gini, ingat ya, kalau dia suhunya negatif, artinya kan tidak mungkin. Kalau dia tidak mungkin, artinya ada sebagian es yang belum mencair. Nah, kalau posisinya sebagian esnya belum mencair, maka suhu akhirnya itu udah pasti 0 derajat Celcius air. Jadi posisi campurannya itu nanti di sini. Gitu. Kita gambar ulang deh. Kita gambar ulang di sini deh ya. Kita gambar ulang. Jadi nanti grafiknya jadi gini. Sama konsepnya. Massa es 200 gram. Lalu TS-nya sama dengan minus 10 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ya, konsepnya sama ya. Kita tulis dulu massa airnya 300 gram dan T airnya 50 derajat Celcius. Nah, ingat ya, karena ada sebagian es yang belum mencair, artinya T finalnya itu di 0 derajat Celcius air. Berarti posisi campurannya itu di sini. Jadi ini TF-nya. Di sini sama dengan 0 derajat Celcius, bentuknya itu air. Gitu. Oke? Jelas ya? Nah, maka kalau gitu, ya udah, berarti massa esnya itu hanya dinaikkan suhunya sampai posisi sini nih. Ini berarti cuma Q1 dan Q2. Sedangkan airnya itu turun sampai 0 derajat. Jadi ini adalah Q3. Gitu ya, konsepnya gitu ya. Nah, kalau gitu di sini nanti gini, Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q3. Sama kan? Nah, di sini hati-hati. Q1-nya berarti kan massa 1, massa S, dikalikan dengan CS, dikalikan dengan delta T. Ditambah dengan, ini bukan massa S lagi, ingat ya, karena ada sebagian S yang belum mencair, berarti di sini anggap aja adalah M yang melebur, atau M yang sudah mencair. Dikalikan dengan L, sama dengan massa air, dikalikan dengan C air, dikalikan dengan delta T. Hati-hati ya. Di sini berarti ml kita sebutnya adalah massa S yang melebur atau yang sudah mencair, gitu ya. Kan kakak tadi bilang kan ada sebagian es yang belum mencair. Nah, yang belum mencair itu nanti yang akan kita cari. Tetapi yang dimasukkan ke dalam rumus itu adalah yang sudah mencair. Ya. Yang kita masukkan ke dalam rumus itu adalah yang sudah mencair. Kita lanjut. Berarti massa S-nya sama persis ya seperti yang tadi ya. 200 kali 0,5. Lalu langsung aja ini dikalikan dengan 10. Ditambah dengan massa yang melebur yang kita cari dikalikan dengan kalor leburnya 80. Sama dengan 300 dikali 1 dikalikan dengan 50 min TF. Gitu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kita lanjutin aja, berarti di sini 1000 ditambah dengan 80 massa yang melebur sama dengan, di sini kan berarti kan TF-nya 0 ya, jangan lupa ya, TF-nya itu 0. Karena TF-nya 0 berarti tinggal 300 dikali dengan 50 sama dengan 15.000. Oke, maka 80 ml sama dengan 15.000 dikurangi dengan 1.000 sama dengan 14.000. Jadi nanti ml-nya sama dengan
14.000 dibagi dengan 80. Jadi massa yang melebur sama dengan, ini kita coret 1, berarti sama dengan 175 gram. Oke, artinya massa es yang sudah melebur sebanyak 175 gram. Maka kalau gitu, es yang belum mencair, ya kan? Belum mencair, ya, sama dengan 200, ya. Massa es awalnya kan 200, dikurangi yang sudah mencair 175. Maka es yang belum mencair sama dengan 25 gram. Gitu ya. Hati-hati ya guys ya, kalau untuk soal seperti ini ya, selalu asumsikan suhu campuran awalnya adalah di sekitar 0 sampai suhu paling tingginya ya. Jadi posisinya di sini. Kalau dia suhunya negatif, ketemunya hasilnya negatif, artinya sebagian es itu ada yang belum mencair. Nah, kalau kondisi seperti itu, suhu campurannya udah pasti di sini. Ingat ya, hati-hati di situ. Oke, diulangin lagi konsep yang seperti ini, biar kalian nggak bingung. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanya di komen. Thank you. Ke dalam kalorimeter yang berisi es sebanyak 36 gram pada suhu minus 6 derajat Celcius dituangkan alkohol bersuhu 50 derajat Celcius, sehingga menyebabkan suhu air menjadi 8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 27 kalori per derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis alkohol 0,58 kalori per gram derajat Celcius, massa alkohol yang dituangkan adalah, oke, ini kan ada soal tentang pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Ingat, kalau ada pencampuran dua zat yang suhunya berbeda, maka menggunakan cara pengerjaannya ya, menggunakan konsep asas Black, gitu ya. Nah, sebelum mengerjakan, sebaiknya kalian tulis dulu, kalian gambar dulu grafik perubahan suhu. Jadi, untuk memudahkan, kalian harus bisa memahami penggunaan grafik perubahan suhu ya. Jadi kita tulis dulu gini. Kita gambar dulu, ini gini, lalu gini, ini gini kan, kita tulis. S-nya, ini kan di sini massa S-nya. Massa S-nya itu 36 gram. Selanjutnya, TS-nya sama dengan minus 6 derajat Celcius, gitu kan? Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di sini, massa alkoholnya itu nanti yang kita cari. Ternyata, suhu alkoholnya ya diketahui, T alkoholnya sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, dari keduanya ini, suhu akhir campurannya atau T finalnya atau T akhirnya sama dengan 8 derajat Celcius. Gitu kan? Nah, biasanya di soal wadahnya itu kan tidak menyerap kalor. Jadi di sini ada kapasitas kalorimeter. Kalau kalian bingung, kalorimeter itu anggap aja sebagai wadah. Nah, biasanya di soal-soal yang kalian kerjakan itu kan wadah tidak menyerap kalor. Tapi dalam hal ini, dalam soal ini, wadahnya atau kalorimeternya itu juga menyerap kalor, jadi ikut bereaksi. Maka kalau gitu, wadahnya nanti itu akan kita masukkan ke dalam perhitungan, gitu ya. Nah, lalu posisi kalorimeternya itu di mana? Ini yang paling penting, biar kalian nggak bingung ya. Kakak tulisnya gampangnya gini aja. Jadi, T wadah ya atau T kalorimeter itu pasti sama dengan T isi. Ingat ya. Suhu wadahnya pasti sama dengan suhu isinya. Nah, kalorimeternya atau wadahnya di sini isinya apa? Di sini kalimat pertama. Kalorimeter yang berisi es. Oke, artinya kalau gitu, suhu wadahnya sama dengan suhu es. Nah, kalau dia sama dengan suhu es, berarti posisi awalnya kalorimeter itu ada di bawah. Jadi di sini nanti adalah C kalorimeternya, yaitu yang 27 sekian-sekian. Gitulah ya. Oke, lanjut. Selanjutnya gini, kan selalu ya, kalau di asas Black, ketemunya itu di suhu akhir. Jadi, jadi S-nya nanti dipanaskan ya, atau dinaikkan suhunya sampai 0 derajat, posisinya ini masih es. Setelah itu, dia dileburkan atau melebur, atau mencair dengan suhunya tetap 0 derajat, tetapi posisinya udah air. Setelah itu, baru dinaikkan suhunya sampai ke suhu 8 derajat Celcius. Sedangkan yang alkoholnya nanti suhunya akan turun dari 50 menjadi ke 8 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi anggap aja ini Q1, ini Q2, ini Q3, lalu ini adalah Q4. Gitu ya.
Nah, selanjutnya kalorimeternya gimana? Jadi kalau kalorimeter kan nggak mungkin dia mengikuti grafik kalor air. Kan nggak mungkin dia 0 derajat itu dia mencair. Kan nggak mungkin. Artinya kalorimeternya ya dari -6 itu langsung loncat ke 8. Jadi cuma satu langkah aja dari sini sampai ke sini aja gitu ya. Jadi di sini nanti adalah kikalorimeter. Ingat, kalorimeter itu masanya tidak mempengaruhi. Jadi cuma rumusnya C atau kapasitas kalorimeter dikalikan dengan delta T. Nah, di sini delta T-nya berapa, Kak? Suhu paling tinggi dikurangi dengan suhu paling rendah. Jadi nanti delta T-nya sama dengan 8 min dalam kurung min 6. Gitu. Paham ya, guys ya? Oke, kita lanjut deh. Sekarang kan udah semua nih. Udah semua. Sekarang konsep dari asas Black ingat. Ki terima itu sama dengan ki lepas. Ingat, yang menerima itu berarti yang suhunya meningkat ya. Ini yang menerima itu berarti yang suhunya naik. Kenapa? Karena menerima kalor berarti kan menerima panas, jadi suhunya naik. Sedangkan kalau yang ki lepas itu berarti yang suhunya turun. Nah, kalau yang suhunya naik berarti Q1, Q2, Q3, dan ki kalorimeter. Kita tulis. Jadi Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ditambah dengan ki kalorimeter sama dengan Q4. Gitu ya. Kita lanjut, berarti Q1-nya berarti kan massa S dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta T ditambah dengan massa S dikalikan dengan posisi Q2 itu dia mengalami perubahan wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi rumusnya pakai kalor laten ya. Jadi MS dikalikan dengan L atau kalor lebur. Ditambah dengan, nah di Q3 fasenya S itu udah mencair, udah menjadi air. Tapi masanya tetap pakai massa S ya. Jadi massa S dikalikan dengan C air karena bentuknya udah mencair atau udah dalam bentuk air dikalikan dengan delta T. Ya, jangan sampai salah di posisi Q3, jangan sampai salah. Ingat, pokoknya gampangnya gini aja. Kalau yang menerima selalu masanya pakai massa yang S. Yang di ruas kiri itu selalu pakai masanya yang S. Gitu aja. Ditambah dengan ki kalorimeternya kan tadi kan C kalorimeter dikalikan dengan delta T. Gitu kan? Sama dengan, nah Q4-nya ini kan alkohol ya. Berarti massa alkohol dikalikan dengan C atau kalor jenis alkohol dikalikan dengan delta T. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini berarti kita masukin aja angkanya. Massa S-nya tadi berapa? 36. Dikalikan dengan CS-nya itu 0,5. Dikalikan dengan delta T-nya jadinya kan 0 min dalam kurung min 6. Jangan lupa ya. Q1 itu paling atas 0, paling bawah itu min 6. Jadi 0 min 6. Gitu. Ditambah dengan massa S-nya 36 kali 80. Ditambah dengan 36 dikali 1 dikalikan dengan delta T-nya di sini berarti kan 8 min 0. Ditambah dengan C kalorimeternya 27 dikalikan dengan tadi delta T-nya udah kita tulis ya. Delta T-nya itu 8 min dalam kurung min 4. Min 6, Sama dengan massa alkoholnya yang kita cari dikalikan dengan 0,58 dikalikan dengan di sini berarti 50 min berapa itu? Min 8. Oke, lanjut ya. Selanjutnya gini, 30 kali 0,5 dikalikan dengan 6 sama dengan 108. Lalu ditambah dengan 36 kali 80, 2880. Ditambah dengan 36 kali 1 kali 8, jadi 288. Ditambah 27 dikali dengan 14. 14 ya, sama dengan 378. Oke, sama dengan, anggap aja di sini massa alkohol yang kita cari 0,58 dikali 50 min 8, 42. Jadi 0,58 kali 42 sama dengan 24,36. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ruas kiri kita tambahin semua. Ruas kiri kita tambahin sama dengan 3654 sama dengan massa alkohol dikalikan dengan 24,36. Ini 36. 24,36. Oke. Maka untuk mencari massa alkohol tinggal dibagi aja ya. 3654 per 24,36. Jadi hasil akhirnya massa alkoholnya sama dengan
150 gram. Nah, kakak ulangin lagi ya, ini masanya kan yang ketemu tadi 150 gram. Tapi yang paling penting adalah kalian bisa menggambar grafik suhunya. Kalian bisa menggambar grafik suhunya, itu yang paling penting. Oke. Sepotong aluminium masanya 0,5 kg dan suhunya 80 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang masanya 1 kg dan suhu air 25 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan, suhu menjadi 30 derajat Celcius. Dari hasil percobaan ini, kalor jenis aluminium adalah dengan C airnya atau kalor jenis airnya sama dengan diketahui 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini kan soal tentang asas Black ya. Ini soal tentang asas Black. Nah, untuk mengerjakannya kita perlu menggambar diagram grafiknya dulu untuk memudahkan kalian memahaminya. Oke, diagramnya gini aja karena tidak ada perubahan wujud, maka yang posisi bawah nih ini air ya. Jadi di sini M airnya sama dengan 1 kg dengan suhu airnya sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu dari posisi atas ini ada anggaplah M aluminium itu 0,5 kg dengan T aluminiumnya sama dengan 80 derajat Celcius. Ternyata di sini diketahui bahwa suhu campurannya anggap aja TF-nya ya, T finalnya sama dengan 30 derajat Celcius. Artinya bagaimana? Air ini nanti suhunya akan meningkat sampai sini. Sedangkan si aluminium suhunya akan turun sampai ke sini, gitu ya. Jadi kita anggaplah ini sebagai Q air, sedangkan yang ke bawah ini nanti adalah Q aluminium. Berdasarkan asas Black, rumusnya kan Q lepas sama dengan Q terima. Ingat ya, yang melepas itu berarti suhunya yang turun. Suhunya yang turun. Kenapa kok bisa? Jadi kalor itu sebenarnya adalah energi panas. Kalau dia melepas kalor atau melepas panas, artinya suhunya yang turun. Selanjutnya, kalau kita terima itu artinya suhunya itu yang naik. Oke, yang turun berarti yang aluminium, sedangkan yang naik berarti yang air. Berarti di sini kita tulis M aluminium dikalikan dengan C aluminium dikalikan dengan, ini ingat ya, delta T-nya itu atas kurangi bawah, berarti di sini T aluminium dikurangi dengan TF. Sama dengan massa air dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya berarti atas kurangi bawah, berarti TF min T air, gitu ya. Jadi hati-hati dalam menentukan delta T-nya. Massa aluminiumnya 0,5 dikalikan dengan C alkohol, C aluminiumnya yang kita cari dikalikan dengan 80 min 30 sama dengan 1 dikali 4200 dikali dengan 30 min 25. Jadi 0,5 kali C aluminium dikalikan dengan 50 sama dengan 4200 dikali dengan 5. Jadi 25 C aluminium sama dengan 21.000. Benar ya? 21.000. Jadi C aluminiumnya sama dengan 21.000 dibagi dengan 25. Jadi C aluminiumnya sama dengan 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Gampang ya?